Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirzara Triadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai users dan organizational unit. Nanti kita akan bahas apa itu user, lalu organizational unit, lalu bagaimana cara membuat users di Active Directory dan organizational unit. Oke, kita sudah membuat domain sukasuka.com. Domain sukasuka.com itu kita ibaratkan sebuah badan usaha, sebuah perusahaan. Ini namanya perusahaan itu punya karyawan dong dan punya level jabatan. Ada staff, ada manajer, ada kepala bagian, ada direksi dan ada direktur ya, dan berbagai macam level jabatan. Nah, level jabatan organisasi maupun sebuah perusahaan itu bisa kita representasikan ke dalam bentuk eh, domain, dalam bentuk manajemen digital. Manajemen digitalnya yakni dalam bentuk eh, domain. Di Windows Server yang kita jalankan di pertemuan sebelumnya, kita membuat sebuah domain. Kemudian di dalam domain, nah kita bisa isi siapa saja para orang-orang yang ada di dalam domain tersebut, yakni para karyawannya. Oke, di sini ada user. Nah, ini yang bentuknya gambar orang. Lalu di icon yang kuning ini adalah organizational unit. Yang gambarnya bentuk folder terus ada laptop di dalamnya. Kalau user ya pengguna, karyawan. Nah, karyawan ya. Terus kalau si OU atau organizational unit ini adalah bagian-bagiannya. Yang namanya perusahaan pasti punya bagian. Ada bagian sales contohnya, terus ada finance, ada legal. Nah, ini yang disebut dengan organizational unit. Di dalamnya ada Di dalam organizational unit ada kelompok lagi, ada kelompok users dan ada kelompok computers. Users siapa saja orang-orangnya yang ada di dalam kelompok sales ini, dan komputer ini adalah perangkat-perangkat apa saja yang terhubung di bagian kelompok sales. Begitu juga finance dan legal. Ada usersnya dan ada computersnya. Aturan sistem yang paling penting, karena ini merepresentasikan dari dunia nyata. Contoh misalnya ada seorang karyawan di bagian sales, misalnya si Budi umpamanya. Si Budi ini hanya menempati satu bagian saja, sales. Nggak mungkin, umumnya ya, nggak mungkin satu orang memiliki posisi lain di divisi yang lain. Si Budi ini bagian sales, tapi dia nggak bisa punya jabatan lain di bagian finance maupun bagian legal. Dia hanya bisa di satu tempat saja. Nah, inilah salah satu konsep utama dari OU atau Organizational Unit, yakni satu orang hanya bisa menempati satu OU, satu Organizational Unit saja. Oke, kita langsung praktek. Kita buka VirtualBox biar gampang. Oke, kita untuk networknya, kita masuk ke bagian setting. Kita masih menggunakan seperti pertemuan sebelumnya, kita gunakan network yang no DHCP ya. Jadi DHCP perangkatnya nanti kita akan dapatkan dari DNS server, dari JKT server 1. Oke, kita start aja. Begitu juga yang ini Win 2019 server ini, networknya pastikan yang no DHCP ya, network no DHCP seperti ini. Oke, kita start juga. Oke, kita tunggu sampai dua-duanya login. Oke, kita login dulu. Oh, salah. Oke, kita ke server domain controller.
Untuk memanage user dan organizational unit atau saya singkatkan saja OU, kita bisa lakukan dari domain controller server, dari server domain controller. Untuk masuk ke sana, kita klik tools, kemudian kita klik Active Directory Users and Computers. Oke, di sini sudah terbuka Active Directory Users and Computers. Di sini kita lihat di sebelah kiri ada sukasuka.com. Kita expand. Nah, di bawahnya sini ada berbagai macam subfolder. Ada built-in, ada computers, domain controller. Kita lihat yang built-in. Built-in, nah ini. Kalau gambar ikonnya kita lihat nih ya, ikonnya yang gambar orang dua. Ini artinya dia group. Seperti tipenya di sini keterangannya, dia adalah security group domain lokal. Di sini ada description. Kalau kita double klik, nah ini Anda bisa baca di sini, members of this group can remotely query authentication bla bla bla. Saya sangat sarankan Anda explore di bagian sini, Anda baca ya, mungkin beberapa satu persatu atau beberapa. Ini administrator contohnya, kalau di double klik ini keterangannya apa sih, descriptionnya, tugasnya apa aja gitu. Kemudian termasuk kayak remote desktop users, ini description dia nih tugasnya apa. Ini penting banget. Anda sebagai admin server, Anda harus tahu masing-masing dari grup ini tugasnya apa. Oke, ini grup bawaan ya, grup yang dibuat oleh Windows Server, grup bawaan. Nanti kita bahas tentang grup. Kita bahas user dan OU dulu. Kemudian bagian computers. Nah, ini computers. Nah, ini computers ini perangkat apa saja yang sudah terhubung ke domain controller ini, yakni JKT Server 1. Ini server sebelah. Nah, ini Win10.1. Ini klien yang pernah terhubung ke sini di pertemuan sebelumnya. Oke, kita lihat di domain controller. Domain controller ini JKT DC1. Nah, ini cuma satu domain controllernya, yakni perangkat ini saja. Oke, kemudian ada Foreign Security Principles. Ini nggak akan saya bahas dulu. Users. Nah, ini dia nih. Users ini adalah daftar pengguna, daftar karyawan, daftar orang-orang yang terdaftar di organisasi, di badan usaha sukasuka.com ini. Kita lihat di sini ada grup, ada user. Dari ikonnya kelihatan ya, ini grup nih. Domain admin, domain komputer. Nah, ini grup-grup ini, ada keterangannya, tipenya security group. Description kita bisa lihat di sini. Dia tugasnya apa sih? All domain guest gitu. Key admin. Oke, saya nggak akan bahas satu persatu. Silakan Anda explore sendiri. Oke. Sekarang gimana cara membuat sebuah user? Caranya gampang. Kita nggak harus lewat menu ini. Kita tutup ya. Bisa lewat tools. Terus ada menu lagi. Namanya Active Directory Administrative Center. Oke, kita bisa klik di sebelah kiri, suka-suka lokal, terus ada users. Nah, ini kita bisa add user dari sini, menambahkan user, membuat grup juga bisa. Cuman saya nggak akan lakukan itu lewat sini karena ya ini tampilan baru ya. Kalau kita bisa menggunakan tampilan lama, yakni tools, terus Active Directory Users and Computer. Tampilannya lebih enak yang tampilan lama. Kalau di server-server lama, versi lama ya seperti inilah tampilannya. Oke, ini lebih enak dilihat buat saya ya. Oke, kita bisa tambahkan user baru di sini. Caranya gampang, klik aja di bagian users, kemudian kita klik icon yang ini, create a new user in the current container. Artinya kita akan membuat user baru di dalam kontainer yang ini, yang di tempat ini, folder user ini. Atau bisa klik kanan di sini, terus klik new, pilih new, terus user. Nah, ini kita bisa tambahkan apapun, mau komputer, kontak, grup. Tapi untuk kali ini kita tambahkan user baru. Oke, kita tambahkan nama karyawan di sini. Karena ini sebuah perusahaan, karyawan. Nama pertama, inisial, nama belakang, nama lengkap, user logo name. Ini user logo name untuk nama sebelum Windows 2000. Oke, nanti saya jelaskan.
Nama, misalnya Bambang. Inisial BI. Kenapa BI? Karena nama belakangnya Irawan. Bambang Irawan. Full name, nama lengkap. Bambang BI Irawan. Kita ganti saja Bambang Irawan. Oke, user logon name. Nah, ini ketentuan ya, user logon name ini. Umumnya di perusahaan, user logon name-nya itu nama lengkap seperti ini. Bambang.Irawan. Umumnya seperti ini. Tapi ada juga perusahaan lain yang menggunakan user logon name-nya itu yang unik. Yakni menggunakan nomor induk karyawan. Misalnya 88 sekian-sekian. Nah, gini. Kenapa? Ya, karena ini unik. Untuk menghindari orang yang namanya sama. Misalnya ada orang namanya Bambang Irawan juga. Karena nama Bambang Irawan mungkin agak pasaran ya. Oke, sehingga kalau user logonnya kita kasih Bambang Irawan, lalu ada karyawan lain dengan nama yang sama, ya bentrok. Sehingga untuk mengakalinya ditambahin Bambang Irawan 2 untuk Bambang Irawan yang lain gitu. Kalau ada yang Bambang Irawan juga ya Bambang Irawan 3, 4, 5 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, tergantung ini ya policy dari masing-masing perusahaan. IT policy dari masing-masing perusahaan itu hubungannya sama HR, bagian HR. Oke. Contohnya gini aja deh, user logo name bambang.irawan. Sebab kalau nick ya, kalau pakai nick ya untuk tutorial ini saya agak sulit ngapal angka nick. Jadi bambang.irawan saja. Oke, domainnya di sini sukasuka.com karena cuma satu domain. Oke, user logo name pre-Windows 2000. Jadi zaman dulu sebelum Windows 2000, Windows Server 2000, yang namanya logo name itu nggak bisa panjang. Nggak bisa panjang, nggak bisa lebih dari 15 karakter. Sehingga harus disingkat. Tapi itu kalau in case kalau ada perangkat lama ya di perusahaan ini. Karena ini tidak ada perangkat lama, kita asumsikan perangkat baru di atas tahun 2000 ya, it's okay, kita biarkan saja seperti ini. Kemudian klik next. Password, nah ini wajib, kita harus membuat password untuk login. Ketentuan password ada huruf besar, huruf kecil sama angka. Contohnya Jakarta 123, J-nya gede. Passwordnya ya ini aja, Rahasia 2023, R-nya besar. Yang gampang aja. Oke, di sini ada ketentuan. User must change password at next logon. Artinya si karyawan ini harus mengganti passwordnya sendiri pada saat dia login awal. Ini nggak perlu, biarkan saja. Lalu klik saja password never expire. Artinya passwordnya tidak pernah expire. Dan ini bergantung, sekali lagi bergantung kepada kebijakan IT atau IT policy di masing-masing perusahaan. Umumnya yang namanya perusahaan punya security policy bahwa yang namanya karyawan harus mengganti password tiap periode waktu tertentu. Misalnya tiap 30 hari, tiap 60 hari, tiap 90 hari, meskipun pada dasarnya karyawan bebas mengganti passwordnya itu setiap saat. Ini untuk alasan security. Tapi untuk kebutuhan kali ini kita contreng saja bagian password never expire. Jadi passwordnya tidak akan pernah expire. Oke, nah ini account is disable, artinya account ini bisa kita disable. Biasanya akun di disable karena karyawannya sudah mengundurkan diri atau sudah tidak bekerja di perusahaan. Jadi tidak dihapus tapi disable saja. Tapi nggak akan saya lakukan itu. Saya klik saja password never expired, klik next. Nah, oke. Kalau passwordnya sudah benar, nah ini informasi nama lengkap Bambang Irawan, user logo name bambang.irawan@sukasuka.com, passwordnya tidak pernah expire. Klik finish. Jadi satu user. Gampang ya, gampang banget. Oke, sekarang saya coba tambahkan lagi beberapa user deh. Oke, saya tambahkan beberapa nama di bawah. Oke, ini saya coba urutkan di sini type-nya. Jadi kita tahu yang namanya user itu siapa aja. Nah, user administrator ini user bawaan dari Windows Server. Oke, kemudian ada Bambang Irawan yang tadi saya bikin. Kalau kita double klik kita bisa lihat general, informasi umum, nama depan Bambang, nama belakang Irawan, inisial BI,
Display name, ya ini nama yang ditampilkan secara umum, nama lengkapnya Bambang Irawan. Kita bisa isi lagi description. Ya ini misalnya si Bambang ini bisa aja divisi legal. Atau informasi jabatan, misalnya manager legal. Bisa aja kita office misalnya Jakarta. Alamatnya bla 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 gitu. Terus nomor telepon, alamat email, webpage dia apa ya, ini kita bisa isilah sesuka kita sesuai dengan kebutuhan. Ada address, nah ini alamat dia, alamat tempat tinggal, kotanya, provinsi, kode pos, negara. Kemudian account, kita bisa lihat, oh ini username yang account tadi ya, yang kita buat tadi, optionnya di sini user bisa mengganti passwordnya tidak pernah expired, dan akun expirednya kita bisa set akun expirednya, mau dia berakhir kapan. Apabila misalnya si Bambang ini karyawan kontrak, dia kontraknya habis kapan, kita bisa set, mungkin bulan Desember tanggal 31 akhir kontrak dia, bisa aja ya. Atau tahun depan bisa, kita bisa set sesuai kebutuhan, tapi kali ini saya set never aja. Kita bisa set logon hours. Nah, logon hours ini jam berapa aja dia bisa login si Bambang ini. Mau setiap hari atau hari tertentu aja. Misalnya dia hanya bisa login hari Senin sampai Jumat. Bisa. Kita blok saja di sini. Senin sampai Jumat, kemudian logon permitted. Sedangkan untuk hari Minggu kita pilih logon denied. Nah, begitu juga hari Sabtu, logon denied. Jadi si Bambang ini hanya bisa login dari Senin sampai Jumat aja. Yang warnanya biru ini logon permitted, yang putih logon denied. Kita bisa tentukan jamnya kalau dia login. Misalnya dia hanya login boleh dari jam 6 pagi doang. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Ini kita putihin bagian sini logon denied. Nah, ini 6 ya. Oh ya, ini 6 sampai jam 9 malam. Jadi 10 ke atas dia udah nggak bisa login. Bisa kita set seperti itu. Nah, gini. Jadi si Bambang ini hanya bisa login dari Senin sampai Jumat, dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Oke, tapi saya nggak, ini cuma contoh aja ya, saya cancel aja. Saya cuma mau nyontohin aja. Oke, kita bisa tambahkan apa lagi ya? Environment. Nah, start the following program at logon. Kita bisa tentukan si Bambang ini di komputernya menjalankan program apa aja saat dia pertama kali jalan. Oke, ini contoh aja. Kemudian remote desktop service. Nah, ini kalau dia punya kemampuan remote desktop bisa kita kasih atau enggak di sini. Address, remote control, com ya silakan Anda explore. Oke, ini klik OK saja. Nah, ini contoh aja ya. Nah, ini cara-cara kita bikin user. Tadi kita sudah buat user. Ada Bambang, Iwan, Ratih, Rini, Rizal, Yuni. Ini saya contohkan tadi. Saya sempat contohkan. Oke, kita sudah buat grup. Terus selain grup, kita bisa bikin bagian-bagian. Bagian itu organizational unit. Seperti di sini ada sales, ada finance, ada legal. Gimana caranya? Gampang. Oke. Untuk membuat organizational unit, ikonnya yang ini, dia gray out. Nah, dia gray out. Kita nggak bisa buat di dalam user. Kita harus buat di bagian sukasuka.com. Kita klik di sini. Kita bisa klik icon ini atau klik kanan di tempat yang kosong, pilih new, lalu pilih organizational unit. Gampang, ya pilih aja ini. Oke, sekarang nama organizational unit, misalnya sales. Oke, sales. Kita kasih nama sales. Di sini ada yang bisa dicontreng, option bisa dicontreng, protect container from accidental deletion. Artinya kita bisa melindungi supaya si organizational unit ini nggak bisa dihapus.
Sebab ada kasus zaman dulu ya, ini kalau cerita zaman dulu banget, sebelum ada fitur proteksi seperti ini, ada admin yang nggak sengaja ngapus organizational unit. Sekali kehapus, dia nggak bisa direstore. Akibatnya, semua karyawan, data karyawan yang ada di dalam organizational unit itu ikut kehapus. Repot jadinya. Kalau karyawannya isinya cuma 5 atau 6 bisa tambah lagi. Tapi kalau ada 100 orang, itu kerjaan berat banget. Jadi ini dicontreng untuk melindungi supaya kalau kita nggak sengaja mau ngapus si sales ini. Oke, klik OK. Jadi deh, organizational unit sales. Kalau kita klik kanan, terus kalau kita delete, are you sure you want to delete? Yes. Oh, tidak bisa. Kamu tidak punya sufficient privilege. Kamu tidak punya privilege yang cukup untuk menghapus OU sales ini. Karena dilindungi dari accidental deletion atau penghapusan yang tidak sengaja. Oke, jadi proteksi yang bagus banget ya. Oke, kita sudah bikin sales. Terus gimana cara masukin orang di dalam sales ini? Gampang. Kita bisa bikin baru, kita bisa bikin orang yang baru di sini, user yang baru, klik new, terus klik user. Nah, udah kita bikin aja seperti biasa. Atau kita bisa masukkan user yang sudah ada ke dalam OU sales ini. Caranya, di bagian user, kita klik salah satu user yang kita mau masukin, kemudian kita klik kanan, terus kita klik move. Nah, kita bisa pindahkan si Bambang ini masuk ke dalam OU yang mana. Kita masukin aja ke sales, pilih sales, klik OK, pindah deh si Bambang ke dalam sales. Gitu caranya. Gampang ya? Gampang banget. Oke, kalau gampang Anda silakan praktek deh. Gimana caranya bikin OU sesuai dengan diagram di sini. Bikin OU sales udah, bikin OU finance, kemudian OU legal. Kita bisa masukkan user-usernya juga. Oh ya, satu hal yang mesti dipahami juga, tujuan dari organizational unit dan user ini untuk memudahkan kita dalam memanage karyawan, memanage user login. Dan yang namanya organizational unit ini ada yang namanya GPO atau Group Policy Object. GPO atau Group Policy Object. Group Policy Object adalah sebuah policy atau sebuah aturan, sebuah kebijakan yang mengatur berbagai macam kebijakan yang ada untuk masing-masing user, masing-masing OU, dan masing-masing grup. Nanti kita bahas tentang grup. Jadi kita bisa ngatur kita bisa atur sebuah policy, misalnya setiap karyawan kan punya perangkat ya, baik laptop maupun desktop. Gimana caranya supaya karyawan itu nggak bisa sembarangan ngubah wallpaper. Wallpaper di desktop itu nggak bisa diubah sembarangan. Jadi wallpaper itu sudah ditentukan oleh server. Ada caranya, jadi ada cara sebenarnya di group policy bahwa user tidak bisa mengubah wallpaper, dan itu bisa kita terapkan. Kita bisa terapkan ke semua karyawan, atau kita bisa terapkan ke bagian OU tertentu. Misalnya di legal nggak bisa ngubah wallpaper. Kita terapkan saja di sini legal, di GPO-nya di bagian legal. Ya udah, berarti hanya bisa terapkan di bagian legal saja. Di finance dan sales tidak terpengaruh karena group policy object ini hanya berlaku di legal. Kita bisa terapkan GPO ini nggak cuma di OU saja, tapi ke semua. Bisa juga ke semua, ke domainnya. Tapi itu nanti, nggak akan saya bahas sekarang. Itu cuma selayang pandang aja bahwa kita bisa terapkan yang namanya policy untuk user tertentu, semua user, atau semua OU.
atau OU tertentu saja. Oke, sekarang kita sudah punya user namanya Rini, Rizal, Yuni, Iwan, Rati, dan Bambang. Mereka bisa nggak sih login ke domain? Bisa banget. Kita kembali ke VirtualBox. Oke, di sini ada Windows 10. Windows 10 ini secara setting net network no DHCP. Oke, udah sip. Sekarang kita coba jalankan. Oke. Ini belum join domain. Jadi untuk bisa login ke domain seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, kok. Password salah. Apa ya? Oke, ya, saya lupa passwordnya. Maaf ya. Oke, sebelum login ke domain, perangkat ini harus join domain dulu. Ini sebenarnya sudah pernah join domain, tapi saya unjoin lagi. Oke, kita join domain aja dulu ya. Udah tahu caranya kan? Oke, aduh jatuh ini saya nih. Oke, kita masuk komputer name seperti biasa. Change domain sukasuka.com. Oke, kemudian sukasuka / administrator, passwordnya. Oke, kita restart dulu perangkatnya. Oke, sekarang kita akan login ke domain menggunakan user dari Active Directory yang sudah kita buat. Oke, kita pakai si sales, si Bambang Irawan. Bambang Irawan ini loginnya adalah bambang.irawan. Nah ini, bambang.irawan ini. User logon name, bambang.irawan. Mana tadi? Oke, kita masuk pilih other user. Ke suka nama domainnya /bambang.irawan. Passwordnya yang tadi sudah dibikin. Jangan lupa passwordnya, kemudian kita login. Oke, ada welcome, berarti si Bambang ini sudah bisa login. Bambang baru pertama kali login ke perangkat ini sehingga keluar pesan seperti ini, we're getting everything ready for you. Jadi loginnya sedang disiapkan karena dia baru pertama kali login. Tunggu beberapa menit. Oke, kita tunggu. Oke, si Bambang sudah berhasil login. Kita klik start. Kemudian klik di bagian start ini. Nah, di start ini ada namanya Bambang Irawan. Artinya si Bambang Irawan ini sudah berhasil login menggunakan ID-nya sendiri di domain controller lewat perangkat yang dia gunakan login sekarang. Gimana? Gampang ya langkah-langkahnya sebenarnya. Dan seperti biasa sekarang si Bambang ya bisa melakukan hal-hal yang dia lakukan. Mungkin dia mau browsing ke internet, dia mau setting email, dia mau kerja seperti biasa, ya it's okay lah. Tapi karena ini login domain, ada beberapa hal yang dia nggak bisa lakukan. Contohnya saat dia nggak bisa mengubah sistem setting, mengubah settingan Windows ini yang sifatnya sistem setting. Contoh registry editor, regedit. Nah, kalau misalnya dia buka kemudian mau menambahkan key gitu, nggak bisa. Cannot create key, error writing to registry. Dia nggak bisa melakukan perubahan yang sifatnya sistematik, merubah settingan yang sifatnya sistem di Windows ini, nggak bisa. Hanya administrator, hanya user dengan kredensial administrator. Bahkan saat dia masuk ke advanced system setting, dia akan ditanya passwordnya apa adminnya. Kalau dia masukin si Bambang .irawan dan passwordnya dia nggak bisa.
The requested operation request elevation, artinya dia butuh level yang lebih tinggi untuk melakukan perubahan di sistem ini. Kalau mau bisa gimana? Ya harus pakai akun administrator bawaan Windows ini apabila dia di setting, apabila akun administratornya sudah di setting, atau kita gunakan akun dari domain suka-suka, yakni akun administrator dari domain controller, contohnya si administrator. Kemudian nah baru dia bisa. Nah itulah pentingnya sistem admin ini harus menjaga ID dia, login ID dan password sistem dia supaya jangan bocor kemana-mana, jangan sampai disebar ke karyawan lain, ke orang yang tidak berkepentingan, sehingga dia bisa ubah-ubah settingan sistem dia sendiri. Itu akibatnya, karena password bocor, karyawan bisa mengubah sistem settingan di laptopnya sendiri yang melanggar policy perusahaan. Oke, jadi demikianlah caranya. Tadi kita sudah setting user dan OU atau organizational unit dari domain controller. Kita tadi sudah buat user baru, beberapa user baru, dan kita buat salah satu OU atau organizational unit. Ini contoh yang simple aja, yang sederhana ya. Kalau Anda mau explore, silahkan explore lebih dalam lagi, dan bagusnya silahkan Anda praktek. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai users dan organizational unit di Windows Server 2019. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.